Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu pembahasan soal tentang pemuaian. Soal pertama kita lihat di sini, sebuah batang tembaga panjang 1 meter dengan suhu 25 derajat Celcius. Pipa tersebut dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 0,000017 per derajat Celcius, maka berapa panjang batang tembaga setelah dipanaskan? Kita tuliskan diketahuinya. Di sini ada sebuah batang tembaga panjang 1 meter, berarti sebagai panjang awal, yaitu L0 1 meter. Pipa tersebut dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius dari 25 derajat Celcius. Maka kita dapatkan delta T-nya adalah suhu akhir kurang suhu awal, berarti 50 dikurang 25, yaitu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 0,000017, berarti sebagai koefisien muai panjang yaitu alfanya 0,000017 per derajat Celcius, maka berapa panjang batang tembaga setelah dipanaskan? Ditanyanya berarti adalah L akhirnya. Ya, kita masukin dulu rumus untuk pemuaian. Rumus untuk pemuaian adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Kita hitung di sini delta L-nya. L0-nya panjang awalnya 1 meter dikalikan alfanya adalah 0,000017 kali delta T-nya adalah 25 dari Celsiusnya. Kita kalikan di sini 1 kali 0,000017 kali 25, itu hasilnya adalah 0,000425 meter. Ini baru delta L-nya ya, baru delta L atau perubahan panjangnya. Tapi ditanya di sini adalah panjang akhir, panjang setelah dipanaskan. Berarti panjang akhirnya bisa kita hitung dengan rumus, yaitu L sama dengan L0 tambah delta L, atau panjang awal ditambahkan perubahan panjangnya. Panjang awalnya 1 tambah perubahan panjangnya adalah 0,000425. Tambahkan berarti hasilnya adalah 1,000425 meter. Ini adalah panjang akhir dari tembaga tersebut setelah dipanaskan. Selanjutnya, di sini ada seorang siswa merancang sebuah saklar alarm dengan menggunakan bimetal sebagai saklar otomatis yang akan menghidupkan alarm ketika terjadi kebakaran. Berarti sini saklar otomatis nih. Ini kalau misalnya dia itu rapat nih menyentuh ini, berarti dia akan nyala alarmnya. Tuh ya. Bimetal tersebut terbuat dari logam P dan logam Ki seperti di gambar ini. Supaya alarm berbunyi saat terjadi kebakaran, syarat yang harus dipenuhi adalah, berarti di sini agar alarm berbunyi berarti dia harus belok ke arah bawah. Ya, harus nempel nih ke bawahnya nih. Baru dia alarmnya akan menyala. Berarti dia harus belok ke arah bawah. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi kelengkungan dari kuping bimetal adalah pengaruhnya ada pada koefisien muainya. Di sini ada option A dan B, kaur jenis dan kapasitas panas logam. Ini berarti salah. Karena yang mempengaruhi pelengkungan dari bimetal adalah koefisien muainya. Berarti option A sama B salah. Berarti kita hanya lihat option C dan D nih. Yang mana lebih besar koefisiennya, P atau Ki. Ingat, untuk koefisien muai itu lengkungan ya, kuping bimetal jika dipanaskan, apa yang akan terjadi? Yaitu akan melengkung ke arah koefisien muai yang lebih kecil. Ya. Dia akan melengkung ke arah koefisien muai yang lebih kecil. Kalau bimetal dipanaskan, dia akan melengkung ke arah koefisien muai yang lebih kecil. Nah, sekarang kita harapannya adalah melengkung ke arah bawah. Berarti agar melengkung ke arah bawah, berarti logam yang bawah harus lebih kecil pada logam atas koefisien muainya. Berarti logam Ki yang bawah nih, koefisien muainya harus lebih kecil pada logam P. Ya. Maka yang mana yang betul? Ya, Ki-nya lebih kecil pada logam P, atau logam P-nya lebih besar pada logam Ki. Yang mana yang betul? Koefisien muai panjang P lebih besar pada koefisien muai panjang logam Ki. Koefisien muai panjang logam Ki lebih besar pada koefisien muai panjang logam P.
Berarti kalau Q-nya lebih kecil, maka P-nya lebih besar. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya, jadi ingat di sini ya, soal tentang bimetal dia akan belok ke arah koefisien yang lebih kecil. Selanjutnya masih berkaitan dengan keping bimetal. Di sini ada gambar bimetal dipanaskan, dia akan melengkung ke atas. Kemudian di sini ada data berbagai macam koefisien muai panjang dari suatu benda. Bahan yang benar untuk panjang logam, koefisien bahan yang benar untuk logam A dan logam B berturut-turut adalah. Berarti dianggapnya di sini dia harus belok ke arah atas, ya, belok ke arah atas. Ingat koefisien muai panjang tadi gimana? Bimetal jika dipanaskan dia akan melengkung ke arah koefisien yang lebih kecil. Berarti karena bimetal ini belok ke arah atas, berarti bagian atas lebih kecil pada yang bawahnya. Berarti logam A harus lebih kecil pada logam B. Kita lihat di sini, mana yang benar nih, logam A-nya lebih kecil pada logam B. Tuh. Ya, berarti A-nya harus lebih kecil pada logam B karena beloknya ke arah atas, berarti atas harus lebih kecil. Logam A dan B berturut-turut ke perunggu dan tembaga. Perunggu betul nggak lebih kecil pada tembaga? Sekarang kita lihat. Perunggu 0,000019, tembaganya 0,000017. Salah nih, perunggunya lebih besar. Maka ini salah. Yang B, tembaga 0,000017, kaca 0,000009. Tembaganya lebih besar, maka salah lagi. Kan harus yang A-nya lebih kecil ya. Yang C, aluminium dan perunggu. Gimana aluminiumnya? Apakah lebih kecil pada perunggu? Aluminium adalah 0,000024, perunggunya adalah 0,000019. Aluminium lebih besar nih, maka masih salah. Option D, tembaga dan perunggu. Apakah tembaga lebih kecil? Tembaga di sini adalah 0,000017, perunggu adalah 0,000019. Betul, tembaganya ternyata lebih kecil daripada perunggu. Berarti ini yang betul. Ya, dari bimetal ini kita lihat bahwa kalau bimetal dipanaskan akan melengkung atau belok ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil. Demikian pembahasan soal tentang pemuaian. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.